Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Puka. Saya dari lokal A1 semester 5 angkatan 2020 imparsial. Jadi maksud dari saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan penilaian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Yasir Arafat SHMA pada mata kuliah Hukum dan HAM di semester 5 ini. Jadi kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan hak negatif. Kemudian apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memungkinkan negara melakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Jadi hak-hak sipil politik itu disebut sebagai hak-hak negatif, yang berarti adalah hak atas hidup yang layak, hak kebebasan dalam artian berpendapat, beragama, dan berserikat. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak membatasi itu semua, karena jelas dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana kita itu dibebaskan untuk berserikat, berkumpul, maupun berpendapat. Pemerintah juga selalu saja menyuruh masyarakatnya untuk menjalankan terlebih dahulu haknya ketimbang kewajiban dari pemerintah itu sendiri. Meskipun HAM dapat dibatasi, namun pembatasan akan hal tersebut itu tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Kemudian yang soal yang kedua, apa penyebab ketimpangan gender dan pendapat saya? Bagaimana saya menanggapi hal tersebut melalui perspektif hak asasi manusia. Jadi yang pertama, faktor utama yang menyebabkan adanya ketimpangan gender terutama di Indonesia itu adalah paradigma yang melekat pada masyarakat mengenai budaya patriarki. Jadi budaya ini itu menganggap bahwa segala aspek atau ruang lingkup domestik itu lebih bagus dan lebih baik ketika itu dikuasai oleh para laki-laki, dikarenakan anggapan bahwa perempuan itu memiliki kekurangan dalam fisik yang kurang kuat, terus juga mereka dianggap kurang bisa profesional dalam bekerja karena sebagaimana yang paradigma yang tertanam di masyarakat bahwa perempuan itu lebih cenderung menggunakan perasaan ketimbang pemikiran mereka, sehingga atas dasar hal ini demi meminimalisir kemungkinan efektivitas bekerja yang kurang karena dominannya perasaan ini tadi, maka terjadi pembatasan bagi perempuan untuk dapat bekerja di berbagai sektor yang ada di bidang domestik. Kemudian sebenarnya hal ini itu melanggar hak asasi manusia. Jadi terlepas daripada gender itu sendiri, perempuan itu tetap manusia, laki-laki juga manusia. Yang membedakan antara keduanya itu hanyalah gender. Seharusnya dan sebagaimana mestinya di antara keduanya itu tidak dapat dibedakan, terutama dalam hal bekerja. Perempuan bisa bekerja dimanapun dan begitu pula laki-laki. Tidak ada hal yang bisa membatasi antara keduanya untuk bisa bekerja di bidang apa. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana pendapat saya menurut sistem zonasi itu dalam perspektif HAM. Jadi dalam pendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak itu termasuk dalam hak asasi manusia. Jadi itu juga tertuang dalam tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama perlu kita telaah ini adalah tujuan sistem zonasi itu sendiri. Jadi tujuan sistem zonasi ini dari yang saya amati, dia ini ingin menghilangkan sistem pendidikan yang kompetitif. Jadi dia ingin memeratakan berbagai sekolah itu menjadi sama rata. Tidak ada pembeda antara, kalau dulu kita bisa sebut itu sebagai sekolah unggulan dan sekolah yang dalam tanda kutip itu buangan. Nah, jadi maksud pemerintah menerapkan sistem zonasi ini adalah untuk menghilangkan kelas sosial di antara tiap-tiap sekolah seperti itu. Akan tetapi dampak daripada regulasi yang ditetapkan ini, yakni sistem zonasi, itu agak miss kalau menurut saya dari tujuan awalnya. Karena tujuan awalnya itu adalah dapat tercapainya pemerataan pendidikan di tiap-tiap wilayah, entah itu kabupaten maupun kota. Tetapi kita lihat realita pada hari ini, masih banyak anak-anak yang lebih pantas untuk masuk di sekolah negeri ketimbang
ketimbang mereka yang memiliki minim etika, minim pengetahuan, dan secara moral itu masih minim. Itu menjadikan salah satu parameter bagi saya yang sehingga saya bisa mengatakan bahwa sistem zonasi ini tidak tepat sasaran juga, karena pada hari ini dan realita dari yang saya alami dari orang-orang terdekat saya, mereka ini memanipulasi data, itu pertama, demi bisa memasukkan orang-orang atau keluarga sekitarnya bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan, seperti pemindahan kartu keluarga menjadi domisili yang berbeda dan lain-lain. Nah, hal ini juga menurut saya jadi celah bagi sistem zonasi ini, sehingga pemerataan ini masih belum bisa tercapai melalui sistem zonasi. Terus yang kedua juga, dari sistem zonasi ini menurut saya membuat tingkat keinginan belajar bagi para siswa itu menurun, karena dianggap tidak kompetitif lagi sistem pendidikan di Indonesia. Jadi bahasa kasar, aku tinggal dekat sekolah, aku tetap bisa masuk sekolah di sini. Nah, sehingga hal ini kan menurunkan kualitas belajar para siswa. Tidak lagi mereka kompetitif untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menempa diri, untuk memantaskan diri sehingga mereka bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan. Kemudian kita lanjut ke soal keempat, apakah Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas? Kemudian bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia? Jadi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 itu mengatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Tapi tentu kita melihat realita hari ini sebagaimana adanya, dalam pemenuhannya itu masih belum optimal, terutama dalam aspek pekerjaan. Karena masih banyak penyandang disabilitas ini, dia terbatasi haknya untuk bekerja hanya dikarenakan kekurangan yang mereka miliki. Walaupun pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti meminta para perusahaan ini untuk memberikan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas, tapi ini belum dapat terrealisasi secara optimal, sehingga hak-hak penyandang disabilitas ini, terutama dalam hak untuk bekerja, itu masih banyak belum terpenuhi. Sehingga walaupun banyak program dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM penyandang disabilitas, tetapi masih banyak juga dari program itu tuh belum terrealisasi. Sehingga menurut saya, oke, programnya itu sudah ada, sudah tertuang juga di regulasi, sudah diamanahkan juga oleh undang-undang, tetapi dalam realisasinya itu masih minim. Nah, sehingga dari sini kita perlu lagi untuk memandang, untuk memfokuskan lagi, untuk mengkaji lagi, dan lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas ini di negara Republik Indonesia. Karena walaupun mereka itu memiliki kekurangan fisik maupun mental, mereka itu tetap manusia, dan manusia dalam suatu negara itu tentu harus dijunjung tinggi hak asasinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari beberapa soal PTS yang diberikan oleh Bapak Yasir Arafat SMA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.